Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Amelia Mutmainah dengan NPM 115020059. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi kesehatan. Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antara manusia. Dalam artiannya, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi tidak statis tetapi dinamis, dalam artian kata akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat. Komunikasi bersifat simbolis, komunikasi bersifat transaksional, dan komunikasi menembus faktor waktu dan ruang. Komunikasi ialah proses pengoperasian rangsangan stimulus dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak nonverbal untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Stimulus atau rangsangan ini dapat berupa suara atau bunyi atau bahasa lisan maupun berupa gerakan, tindakan atau simbol-simbol yang diharapkan dapat dimengerti oleh pihak lain dan pihak lain tersebut merespon dan bereaksi sesuai dengan pihak yang memberikan stimulus. Oleh sebab itu, reaksi atau respon baik dalam bentuk bahasa maupun simbol-simbol ini merupakan pengaruh atau hasil proses komunikasi. Menurut Effendi tahun 1995, komunikasi itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung, lisan maupun tidak langsung. Selanjutnya masuk di unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adanya komunikator atau source. Yang kedua adanya komunikan atau receiver. Yang ketiga adalah pesan saluran atau media. Komunikator adalah orang atau sumber yang menyampaikan atau mengeluarkan stimulus antara lain dalam bentuk informasi yang ada. Sedangkan komunikan adalah pihak yang menerima stimulus dan memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon tersebut dapat bersifat pasif, yaitu memahami atau mengerti apa yang dimaksud oleh komunikator, atau bisa dalam bentuk aktif, yakni dalam bentuk ungkapan-ungkapan lisan, atau bisa saja hanya menerima stimulus tanpa memberikan respon yang ada. Sedangkan pesan adalah isi stimulan yang dikeluarkan oleh komunikator atau sumber pemberi informasi kepada komunikan yang penerima informasi. Isi stimulus yang berupa beberapa pesan atau informasi ini dikeluarkan oleh komunikator tidak sekedar diterima atau dimengerti oleh komunikan, tetapi diharapkan agar direspon secara positif dan aktif berupa perilaku atau tindakan. Selanjutnya kita masuk di bentuk-bentuk komunikasi. Pembangunan di bidang kesehatan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya proses komunikasi. Komunikasi di sektor kesehatan bukan saja diperlukan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh dukungan politik baik eksekutif maupun legislatif dan para pejabat lainnya baik lintas sektor yang lain. Agar proses komunikasi kesehatan dengan masyarakat itu berjalan efektif dan terarah, dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk komunikasi antara lain yang pertama adalah interpersonal communication atau face-to-face communication. Yang kedua adalah mass communication atau communication through the mass media. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpersonal communication atau face-to-face communication. Interpersonal communication ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif karena antara komunikan dan komunikator dapat berlangsung tatap muka, sehingga stimulus yakni pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator langsung dapat diproses atau ditanggapi pada saat itu juga. Apabila terdapat ketidakjelasan pesan atau informasi yang diterima oleh komunikan, maka pada saat itu juga dapat diklarifikasi atau dijelaskan oleh komunikator atau pembawa pesan. Selanjutnya, apakah peran yang paling penting dalam komunikasi antara pribadi atau face-to-face communication? Yaitu bahasa. Bahasa baik lisan melalui mulut maupun tulisan.
Namun, untuk visualisasi atau ilustrasi informasi memerlukan dukungan data. Perlu dibantu dengan alat bantu media lain, misalnya grafik, tabel, diagram, baik dalam bentuk cetak seperti buku maupun elektronik seperti video, slide, film, dan pengeras suara. Semuanya itu membantu kita dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya, komunikasi antara pribadi atau face-to-face communication dapat berjalan dengan efektif apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah empati, yakni menempatkan diri atau dapat menyesuaikan diri pada kedudukan orang lain yang kita ajak berkomunikasi. Yang kedua adalah respect terhadap perasaan dan sikap orang lain. Yang ketiga adalah sopan dalam menerangkan informasi atau edukasi dan jujur dalam menanggapi pertanyaan orang lain yang diajak berkomunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode komunikasi yang baik antara face to face. Apakah itu? Yaitu konseling. Mengapa? Karena di dalam cara ini antara komunikasi atau konselor dengan komunikan atau klien terjadi dialog. Klien dapat lebih terbuka menyampaikan masalah dan keinginan-keinginannya karena tidak ada pihak ketiga yang hadir. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mass communication. Mass communication ini adalah komunikasi yang menggunakan saluran media massa. Namun, komunikasi melalui media massa ini kurang efektif bila dibandingkan dengan komunikasi interpersonal antara face to face. Karena hanya melalui media massa, contohnya seperti koran, majalah, radio, televisi, dan lain-lainnya. Sehingga tidak adanya kontak langsung antara komunikator dan komunikan. Namun, dalam hal ini, mass communication memiliki sisi yang dianggap lebih efisien dalam hal input data kesehatan dan output menyebarkan hasil data edukasi kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat media promosi kesehatan. Yang pertama yaitu dapat mempermudah penyampaian komunikasi. Yang kedua dapat menghindari kesalahan persepsi. Yang ketiga dapat memperjelas informasi. Yang keempat dapat mempermudah pengertian. Kelima mengurangi komunikasi yang verbalistik. Keenam dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata. Yang ketujuh adalah memperlancar komunikasi. Selanjutnya adanya strategi komunikasi dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan jika kita mengetahui kondisi masyarakat, seperti yang pertama sifat dan perilaku anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku organisasi. Yang ketiga, kebutuhan manusia dan masyarakat. Keempat, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah pengalaman dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, agar dapat berkomunikasi yang baik dengan masyarakat tentang kesehatan, kita perlu menentukan media yang sesuai, yakni pertama seperti topik yang hendak disampaikan. Contohnya seperti kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah sasaran komunikasi dalam rentan usia, jenis kelamin, dan pendidikannya. Kemudian ketiga adalah kedalaman perubahan perilaku yang diinginkan, seperti pengetahuan, sikap, dan prakteknya. Keempat, adanya keluasan perubahan perilaku yang dikehendaki, seperti pada individu, kelompok, dan organisasi sosial. Kelima, adanya ketersediaan sumber daya. Yang paling penting, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan utama dari sebuah komunikasi kesehatan. Apakah itu? Di antaranya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat tentang kesehatan individu maupun kelompok agar mengarah ke kondisi yang kondusif. Sebagai contoh, pada awalnya masyarakat yang berperilaku hidup tidak sehat akibat kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Pada saat itu, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat melakukan komunikasi dalam prospek promosi kesehatan. Kita memberikan edukasi bagaimana berperilaku hidup sehat kepada masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan status kesehatan sebagai dampak atau efek dari program komunikasi kesehatan yang telah kita jalankan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.